Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya Awali Rizki di platform X atau Twitter kali ini membacakan 3 cuitan terkait dengan produksi daging ayam dan itik ya. Nah, yang ketiga-tiganya menyampaikan data sampai data terkini. Nah, cuitan pertama itu ada grafik dari tahun 2000 sampai dengan 2001, grafik tentang produksi daging ayam ras pedaging. Jadi ayam ras pedaging, ini produksinya dari tahun 2000 sampai dengan 2024. Sumber datanya BPS sendiri mengutip dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Jadi data-data Kementerian Pertanian, tapi BPS menyajikannya. Nah, saya sudah sempat beberapa kali cross check ya tiap data BPS dan data Kementerian Pertanian. Untuk hal yang sudah disajikan BPS ini sama ya datanya dengan Kementerian Pertanian. Hanya saja di BPS ini lebih user friendly. Jadi kalau pemirsa ingin mengolah-ngolah ya mending ke BPS saja untuk data ini. Nah, untuk data tahun 2024 dikatakan bersifat angka sementara ya. Nanti biasanya angka pasti ketika menyampaikan angka sementara 2025-2024 sedikit berubah menjadi angka pasti. Biasanya tidak banyak perubahannya. Nah, produksi daging ayam ras pedaging 2024 ini menurut grafik tersebut mencapai 3,84 juta ton ya, setahun ya. Nah, itu sedikit turun dari 2023 yang mencapai 39,94 juta ton. Jadi turun kurang lebih 1 juta ton ya, lebih sedikit. Nah, cuma kalau dilihat grafik itu, produksi daging ayam ras pedaging ini trennya tetap tren naik ya. Dari tahun 2000 sampai sekarang trennya tren naik, terlepas dari tahun ini sedikit turun. Jadi ada tahun-tahun yang sedikit turun dari tahun sebelumnya, tapi secara tren jangka menengah dan panjang itu produksi ayam ras pedaging di Indonesia ini meningkat. Hanya memang sedikit meragukan di data di 2017 ya. Saya tidak tahu ini metodenya atau apanya. Karena dari 2016 ke 2017 tuh melonjak tuh gambarnya. Setelahnya alamiah saja kenaikannya. Tapi kita anggap saja kita percaya ini angka Kementerian Pertanian, kemudian diolah oleh BPS, tergambar bahwa produksi daging ayam ras pedaging ini memang cenderungnya meningkat. Nah, kenaikan produksi semacam ini perlu diimbangi dengan membaiknya kesejahteraan peternak. Itu di tweet saya nyatakan begitu. Karena memang pelaku-pelaku peternak daging ayam ras ini kan kebanyakan usaha mikro kecil ya, punya beberapa ribu lah, 2.000, 3.000. Dan tingkat kesejahteraan itu tidak terkait hanya produksi, tapi soal harga pangannya, harga jualnya, ketergantungan mereka kepada bibit dan seterusnya yang kadang harganya tidak bisa mereka punya daya tawar. Misalnya begitu, itu kan mungkin entah itu regulasi, entah itu pengawasan lah, kalaupun tidak regulasi, pemerintah perlu memikirkan perbaikan kesejahteraan peternak. Kalau produksinya sudah lumayan ini. Itu cuitan yang pertama. Sementara cuitan kedua itu daging ayam buras. Buras itu singkatan bukan ras ya. Jadi aneh ini memang. Tadi kan pedaging ayam ras, kalau ini ayam buras bukan ras, ayam kampung lah begitu ya. Nah, itu juga ada data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2024. 2024-nya bersifat sementara. Datanya dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kemudian saya ambil dari data BPS yang bersumber itu, beberapa tahun saya cross check dengan data di Kementerian Pertanian, sama. Nah, itu produksi di tahun 2024 ini merosot drastis ya. Tadi kalau ayam ras hanya menurun sedikit, trennya naik. Nah, kalau buras ini lain, ayam kampung ini. Jadi tahun 2024 ini betul-betul jatuh ya, dari tahun 2023 sebanyak 280 ribu ton itu menjadi hanya 156 ribu ton kurang lebih. Nah, jadi bahkan produksi 2024 ini meskipun bersifat angka sementara itu terendah selama beberapa dekade ini. Nah, trennya sih relatif stagnan kalau dari tahun 2014 sampai 2023, sebelum 2024 ya. Stagnan itu artinya dia fluktuasi tahun ke tahun tapi kisarannya sama, 270 sampai 300 ribu ton. Nah, ini kan cuma 156 ribu ton.
Nah, belum kita tidak dapat informasi apakah penurunan 2024 ini sebabnya apa, misalnya penyakit yang wabah terhadap ayam kampung, kita tidak tahu, itu mesti dicari ya. Nah, hanya saja kita juga agak sedikit kesulitan kalau data ayam pedaging ras itu ada bisa di cross check ya dari data laporan Kementerian Pertanian itu, dia mungkin juga bisa ngecek kepada poultry, kepada pakan, bisa perkiraannya bisa ini. Tapi kalau ayam kampung memang kelihatannya saya belum paham itu bagaimana Kementerian Pertanian menghitungnya. Tetapi berita 2020 ini bukanlah berita baik intinya begitu. Dan secara umum selama 20 tahun ya ayam kampung ini tidak meningkat dan tidak juga menurun drastis gitu ya. Itu ayam kampung. Padahal ya potensial kalau menurut saya. Karena ini salah satu jaring pengaman kemiskinan di tingkat desa ya. Tentu tidak untuk mengatasi jaring pengaman. Kalau satu keluarga punya 10-20 ayam dewasa gitu, saya kira juga kayak tabungan ya, waktu mereka bisa mengambil untuk menjualnya atau untuk mengkonsumsinya. Nah, yang berikutnya cuitannya adalah daging lagi, tapi tadi ayam ras, ayam bukan ras, yang ini daging itik. Itik itu sebetulnya kalau semula sering dibagi jadi dua kelompok, itik dan itik Manila. Tapi belakangan ini data kementerian maupun data BPS itu menggabungkannya. Kalau di data lama yang terpisah ya kita tinggal jumlahkan. Nah ini juga mirip dengan ayam kampung tadi. Jadi pada tahun 2024 ini terjadi kemerosotan yang cukup signifikan ya, hanya 38 ribuan ton. Padahal di 2024 itu 49 ribuan ton. Nah produksi yang di 2024 ini terendah selama 10 tahun terakhir dari 2015. Meskipun belum merosot sampai ke era demikian rupa ya. Nah jadi perlu diperhatikan betul nih 2024 ini merosot, padahal sempat menaik ya di 2021, 2022, 2023 itu sempat naik. Nah persoalannya kan ini yang informasinya daging itik, tapi dengan demikian juga implisit di dalamnya kan ada juga soal peternakan itik yang lebih luas ya. Sayang informasinya tidak terlihat telur itik misalnya, atau terus juga konsumsi itik yang diolah di rumah makan. Nah, jadi sama dengan ayam kampung tadi, sebetulnya ini adalah potensi-potensi yang secara alamiah sudah lama dimiliki kan, dan itu merupakan semacam tabungan, semacam penghasilan tambahan buat masyarakat di desa ya, buat yang kayak ayam tadi. Kalau itik ini mungkin juga ada yang punya hanya 100 ekor, banyak di luar yang punya ribuannya. Sehingga ini sebetulnya tetap potensial untuk dikembangkan. Mudah-mudahan informasi dari kami 3 ini, daging ayam ras, daging bukan ras, dan daging itik serta itik Manila ini, 3 ini menjadi informasi kepada kita semua bahwa sebetulnya masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di negeri ini, terutama di perdesaan, dan kita tidak harus selalu silau ya dengan hal-hal baru terkait industri teknologi yang seperti apa, AI dan sebagainya. Itu penting, tapi jangan lupa sebagian besar rakyat Indonesia masih bersikutat dengan pertanian, dan hasil mereka juga untuk mengamankan pangan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah di masa mendatang.